Hai, mari bahas kasus kriminal Tanah Karo. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus tentang fenomena narkotika yang multidimensi kompleks yang ada di Tanah Karo, yang berhubungan dengan generasi, berhubungan dengan video-video viral, yang akan kita bahas lebih detail tentang kasus ini. Salah satunya yang akan kita bahas adalah tentang video Pedro eating yang diunggah di akunnya, kemudian ditonton oleh jutaan masyarakat Indonesia. Videonya kerap viral karena membahas tentang narkotika dan judi di Tanah Karo. Pedro dikenal sebagai aktivis anti narkoba dan judi. Video-videonya kerap diunggah di akun sosial medianya. Pedro juga merupakan ketua relawan Pink di Tanah Karo. Bersama rekan-rekannya, mereka kerap membuat video-video tentang narkotika dan judi di Tanah Karo. Dari video viral tersebut, kita akan mengulik berdasarkan data dan tingkat keseriusan penanganan dan tangkapan yang telah dihimpun sejak Januari ke April di tahun 2026. Sedikit informasi, Polres Tanah Karo atau sekarang dengan nama Polres Karo telah dipimpin oleh Kapolres baru, yaitu Kapolres AKBP Fevriandi Haloho sejak Januari 2026. Ya teman-teman, dalam waktu 100 hari masa jabatannya di Tanah Karo itu tercatat sekitar 114 kasus berhasil diungkapkan dan diselesaikan. Itu termaksud judi dan narkoba. Jadi peningkatannya itu sekitar 72% lah dari yang sebelumnya. Dan ini merupakan prestasi karena adanya peningkatan dan penyelesaian dari kasus kriminal di Tanah Karo. Ya, itu juga sebenarnya poin ya teman-teman, karena memang gak gampang untuk ngatasin yang namanya narkotika dan judi. Apalagi kita tahu sendiri kalau pelakunya itu sama sekali tidak peduli dengan konsekuensinya. Jadi mereka kurang kesadarannya masalah narkotika, dan yang berjudi mereka menganggap mengadu nasib adalah tempat di judi itu tadi gitu loh. Ya seperti tempat ikan-ikan atau mungkin slot online yang seperti itu teman-teman. Dan kita lihat lagi dari data yang ada di provinsi, yaitu Polda Sumut, itu ada sekitar 923 kasus narkotika teman-teman, di mana tersangkanya itu sekitar 1118 orang. Dan itu jumlahnya nggak sedikit ya teman-teman. Dan tangkapan itu sekitar terjadinya itu sekitar Januari sampai ke Februari. Jadi penyelesaiannya itu hanya di dalam 2 bulan itu udah ribuan tersangkanya teman-teman. Dan dari 1118 tersangka ini tadi teman-teman yang sudah diproses ya secara hukum, ini bisa menyelamatkan jiwa sekitar 1,48 juta jiwa teman-teman. Seperti yang kita lihat berdasarkan data tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya sebenarnya kasus ini ditangani dengan serius oleh pihak yang berwajib. Namun laporan ke pihak berwajib hanya akan membantu setengahnya. Judi dan narkoba memiliki polemiknya sendiri karena keinginan yang kuat dari pengguna untuk menggunakannya dan kurangnya kesadaran bahaya penyalahgunaan narkotika. Ada aksi, ada reaksi. Relawan Pink di Tanah Karo melakukan aksi agar Tanah Karo terbebas dari judi dan narkoba. Faktanya, penanganan pada kasus ini sendiri menjadi sulit karena tidak adanya penolakan dari penggunanya. Mereka enjoy, mereka menikmati, sehingga kemungkinan kartel narkotika atau kartel narkoba lebih mudah masuk ke masyarakat. Dan kesadaran terhadap bahaya narkotika perlu ditingkatkan pada kita dan generasi kita selanjutnya. Penyuluhan, rehabilitas, dan kesadaran adalah cara paling ampuh untuk menolak narkotika. Dan itu juga cukup paling efektif untuk melindungi diri kita dari narkotika. Kira-kira teman-teman yang ada di sosial media, kira-kira apa nih pendapat yang bisa teman-teman sampaikan untuk penanganan, pemberantasan, dan antisipasi terhadap peredaran narkotika? Kira-kira solusi apa yang paling masuk akal agar Indonesia atau tepatnya Tanah Karo bebas dari narkotika? Karena untuk terbebas dari narkotika, kita harus memiliki kesadaran terlebih dahulu tentang bahaya dan dampak ke depannya seperti apa. Ayo teman-teman, kita galakan gerakan anti narkotika. Kita mulai dari kesadaran diri sendiri untuk memeranginya. Katakan tidak pada narkoba. Saya Masih Naga pamit undur diri, salam toleransi.